Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, gambarnya jelas, Pak Ibu sekalian. Kita tunggu sebentar deh. Saya baru on. Baru episode 3. Oke, sip. Wah, dari Bu Jenny, apa kabar, Bu? Lama nggak ketemu nih. Saya siapin ini dulu. Oke. Ini saya malam ini ada temanya gitu ya, dari kantor gitu ya. Kita temanya tentang trading oil malam ini. Kita tunggu sebentar deh, pesertanya belum datang nih. Saya masuk, udah jatin dulu deh. Trading bareng yuk. Gitu. Dan seperti biasa, ya semoga aja ada momentum untuk kita ambil posisi. Gitu ya. Sepertinya sih nggak bakal di oil posisinya. Udah bisa dulu nih ngobrol aja. Ngobrol udah bisa. Oke, kita mulai 2 menit lagi deh ya. Ini nanti di jam lagi pada nonton Korea pula lagi. Jam 8.30 ini ada data apa? Oke, malam juga Pak. Di jam 8.30 ada jobless claim biasanya nih Rabu ya. Kamis malam ya. Nih ini ada jobless claim. Ini bisa kita pakai nanti ya buat trading bareng tentunya. Jadi kita ya mungkin akan ya penjelasannya akan saya persingkat sampai jam 8 lewat lah gitu ya. Nggak TP sih Pak, tapi saya sempat keluar gitu. Saya keluar yang penting balance-nya balik gitu deh Pak. Dapat berapa ya? 100-an Pak. Kan dia turun tuh Pak. Nasdaq yang nyelamatin Pak, kalau nggak sih ini equity di 600-an diselamatkan oleh Nasdaq. Balik lagi jadinya. Nanti kita lihat lagi deh. Saya nggak tega juga saya tinggalkan tape sampai TP itu Pak. Jadi saya close aja deh. Kenceng dia tuh Pak, langsung turunnya kan kenceng tuh terat gitu. Kan semalam kan loss-nya gara-gara nggak mau ngambil 40 ya. Jadi belajar dari itu. Begitu kelihatan ada 50 60 saya udah siap-siap keluar, dapatnya sekitar 100-an juga akhirnya. Jadi kayaknya yang trik fundamental kita itu Pak yang di Open Amerika tuh. Di Open Amerika itu bagusnya kita tahan 5 menitan aja dan sebaiknya pakai benar-benar ABC-nya tuh benar-benar dipakai gitu. Jadi kelihatan dia udah kelihatan biru ya sudah lah gitu. Ambil dapat 20 30 tuh udah lumayan tuh kayaknya ya Pak. Bapak dapat 40 saya jadi minus mana. Kak, saya kelamaan saya tahan kusut jadinya. Oke.
Wih, DAX ngeri Pak. Euro Open betul Pak. Pokoknya dia sinyalnya kan itu ya Pak ya, 5 menit sebelum open, entry-nya 1 menit sebelum open. Mantap bisa di DAX juga. Seru tapi Pak gitu Pak. Iyalah Pak, DAX sih Pak. Namanya juga DAX ya Pak ya. DAX mah seru emang. Oke. Ada Bapak Trader Kalbar, selamat datang Pak. Pasti Pak, pasti dugem ya Pak ya. Tapi itu namanya juga trik gitu. Kalau namanya kan trik, jadi yang harus kita pahami itu trik gitu, bukan. Jadi ya sebenarnya kan nggak ada faktor apa ya, faktor analitik itu nggak ada sebenarnya. Itu faktor dari pengamatan aja, kebiasaan aja, dan kayaknya bisa dipakai deh. Kan kita pakai apapun yang penting bisa profit. Oke, selamat malam juga Pak. Saya seperti biasa sih, apa tema juga mendigol. Iya Pak. Tenang Pak, kita kan masih setahun Pak, setahun lagi kita trading bareng Pak. Ntar kita cari lagi trik-trik lagi Pak. Ada sih, disimpan dulu. Adalah trik-trik itu Pak, adalah. Dugem di gold. Belum mulai Kak, Bos. Bentar lagi Pak. Nah, dari Sanggau nih, yang dulu pernah ke sini. Mantep Pak. Apa kabar Pak? Oh, baiklah. Oke, 1 menit lagi nih Pak ya. 1 menit lagi kita mulai nih Pak. Oh iyalah. Iya. Oke. Malam Sabtu udah ada kah Pak? Jumat malam, ya malam Sabtu, Jumat malam ya Pak. Besok ada Pak. Ya, malam Sabtu kalau tidak salah. Ya ada Pak. Besok Pak ada. Oh. Oke. Itu saya akan siarannya tuh dari kantor. Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Ini. Oke. Saya mute dulu sebentar, nanti kalau bicara tinggal dibuka aja nanti ya. Jadi saya ini tugas namanya Pak. Tapi nanti kita akan siap-siap untuk cari duit lah gitu ya Pak ya, lumayan kalau siapa tahu ada peluang gitu ya Pak. Jadi ini saya siapkan dulu. Yaitu tentang oil Pak, meraih untung di trading oil itu. Ini oil nih cukup hangat juga nih kalau dilihat gitu ya. Nah, saya memulainya dari sini, dari kira-kira tuh apa sih faktor yang bisa itu menghasilkan tuh kenaikan harga oil. Nah, secara karakter dia gitu, itu ada ini Kak yang sedikitnya aja, ada banyak faktor tapi saya ambil yang umumnya aja, yaitu faktor yang pertama itu adalah faktor geopolitik. Politik lah ya gitu ya. Saya gaya aja pakai biarkan saya pakai itu deh. Nah. Oke. Jadi, kelihatan kening saya dong, kedeketan ya. Jadi yang pertama itu adalah soal geopolitik antara Amerika dengan Iran. Ini kalau udah ada berita-berita tentang Amerika dengan Iran, berantem dia berdua, kapan dia kompaknya sih? Kalau ada berita tentang itu, minyak biasanya naik. Bahkan rekor di 148 itu gara-gara itu. Kemudian juga yang paling sering bikin dia naik adalah soal geopolitik di Timur Tengah. Ini masalah faktor keamanan untuk pengiriman minyak dari ladang minyak di Uni Emirat Arab ke daerah barat. Kemudian juga ini kebetulan nih yang bagian terakhir ternyata juga soal musim salju di negara produsen. Ada beberapa negara yang besar nih, top produser oil yang terbesar sekarang dari catatan tahun 2020 itu ada Amerika Serikat di peringkat 1, kemudian ada Rusia,
ada Uni Emirat Arab dan kemudian ada Kanada. Mereka ini Amerika Rusia dan Kanada itu sangat dipengaruhi oleh salju. Punya musim salju, bukan sangat dipengaruhi, tapi dia punya musim salju. Nah, saat lagi bersalju itu cenderung akan menghasilkan penurunan produksi di ladang minyak ya tentunya ya. Kan kalau salju nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sehingga di saat lagi musim salju itu mulai Desember hingga November hingga Februari atau Maret itu boleh bilang suplai minyak itu dianggap menurun sehingga harga cenderung bergerak naik. Kemudian yang terlihat sukses menghasilkan penurunan harga minyak di tahun kemarin kita lihat di awal tahun itu di sekitar Maret ya ada penurunan tajam di oil itu penyebabnya terutama karena masalah lockdown. Karena pandemi ya. Oke, selamat malam juga Pak. Karena masalah pandemi ya. Jadi di saat pandemi kan strategi seluruh negara ya di dunia itu adalah lockdown. Mobil pada dimasukkan garis semua, motor dikandangkan semuanya, kemudian pabrik-pabrik pada tutup ya. Banyakkan perusahaan semuanya work from home, pabrikan apalagi yang diperhatikan adalah pabrikan, karena di pabrikan itu ada mesin dan di mesin butuh minyak sehingga ini demand jadi menurun dengan demand yang turun sementara supply masih jalan terus sehingga oversupply dan harga minyak kemudian akhirnya bergerak turun hingga $6 per barel ya, rekor terendah yang pernah ada abad ini itu yaitu $6 per barel. Kemudian juga yang punya potensi menghasilkan penurunan harga minyak khususnya mulai sekarang ini berlaku mulai sekarang ya kayaknya ke depan gitu ya kita juga mesti siap-siap juga kayaknya harga minyak juga jadi punya potensi untuk bergerak turun oleh ini pengalihan bahan bakar migas ke non migas. Itu ada beberapa negara udah mulai melakukan gitu. Jadi udah mulai mengalihkan, tapi belum yang ke sektor manufaktur belum. Jadi dia baru sektor konsumen. Jadi artinya misalkan mobil udah mulai yang dijual ke pasaran udah mulai dilepas ke pasaran itu mobil berbahan bakar listrik ya, pakai listrik. Mobil listrik itu kan kayak di Korea, di Cina udah mulai dipakai, di Jepang juga udah mulai. Di Indonesia motor udah mulai ada motor listrik ya. Cuma belum laku aja, padahal motornya murah. Belum laku aja, belum itu. Nah, hanya ini sih mungkin temponya panjang ya, temponya sangat panjang. Mungkin peralihan itu akan makan waktu jauh lebih lama. Cina itu asumsinya 2025 mereka transportasinya berbasis elektrikal. Kemudian faktor teknikal. Ya, pergerakan harga ya secara teknikal juga akan mempengaruhi tentunya. Ya, kendaraan listrik itu Pak yang salah satu yang bisa ya menghasilkan penurunan harga minyak. Kemudian kita lanjut. Nah, secara panjang ini saya pakai chart yang dari TradingView ya, tradingview.com ini. Chartnya kebetulan kenapa saya pakai ini karena kalau saya pakai chartnya GK, historinya tuh pendek. Aduh, mestinya sih saya pakai karena ini webinarnya GK gitu ya, GK disponsori oleh GK harusnya saya pakai semua produk GK gitu. Tapi ya beginilah datanya pendek gitu. Jadi mau nggak mau saya pakai dari yang ada sih ya yang panjang, tapi akhirnya saya pilih pakai yang TradingView karena ini lebih netral gitu ya. Nah, di sini yang terlihat ya dia tuh dulu banget tuh 2008 sempat sampai 140-an, 148 dia. Kemudian dia terus turun. Jadi kalau jangka panjangnya itu kayaknya dalam jangka panjangnya harganya itu cenderung sedang berada dalam kondisi trend down panjang ya. Ini kita nggak bicara yang pendek-pendek, kalau yang tahunan yang kayak gerakan dari 2020 hingga sekarang itu trend up. Tapi kalau kita lihat gerakan panjangnya ya ini kan ciri dari trend down. High-nya makin rendah, low-nya juga makin rendah. Dan kalau jangan-jangan ini kalau dihitung juga candle bearish-nya jauh lebih banyak ya. Jadi ini secara umum itu si minyak ini punya tendensi untuk bergerak turun. Ya, suatu saat nanti juga kita akan kemungkinan besar akan meninggalkan bahan bakar ini gitu ya. Pakai nuklir kali ya. Kayak film-film itu tuh film-film fiksi gitu ya. Star Trek gitu ya. Saya penggemar film jadi bayangannya mungkin gitu ya. Lama-lama ini jadi bukan kalau minyak itu kan lebih
panggilan lainnya adalah black gold, gitu, emas hitam gitu. Lama-lama tinggal hitamnya aja kali ya, nggak ada emasnya gitu kali, barangkali ya. Nah, ini jadinya dan bulan sekarang kalau kita lihat harga ini, saya capture-nya kemarin ya, saya capture data ini kemarin. Jadi kalau sekarang yang mungkin dia agak sudah sedikit lebih tinggi, tapi artinya tuh harga itu sekarang lagi berada di sekitar area resisten. Apa yang kita lakukan kalau harga berada di dekat resisten? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu secara namanya resisten ya. Ya resisten dari asal kata to resist. Apa itu resist? Dia itu menahan. Apa yang dia tahan? Dia menahan harga untuk tidak bergerak naik lagi gitu. Jadi dia kayak rem gitu, rem harga lagi naik dia rem. Kalau udah kena rem ya harganya nggak naik. Kalau nggak naik arahnya kemana ya turun. Jadi kalau di sekitar resisten maka kalau ngikutin apa nalurinya trading ya ini area untuk kita ambil posisi sell. Hal kedua yang bisa dilakukan yaitu menunggu dia breakout dari resisten. Tapi ini time frame panjang ya. Kalau dia breakout dari resisten maka resisten itu kehilangan fungsi resistnya, kehilangan fungsi menahannya. Jadi di saat dia bisa breakout itu jadi peluang yang bagus juga untuk kita ambil posisi baik. Nah, jadi kalau lihat di sini kalau kita lihat 60 ini di tengah-tengah nih. Ini antara perpaduan antara mau nge-buy mau nge-sell ada di sini. Tahun kemarin kita plan itu satu gitu, buy. Gara-gara pandemi itu buy gitu ya. Ngitung harga yang lagi turun itu sebenarnya jauh lebih mudah sebenarnya. Kemana dia akan turun? Terjauhnya itu bisa kita hitung gitu. 0. Jadi kalau kemudian dengan logika tahun kemarin gitu ya, tahun kemarin kalau kita ambil posisi dia bukan lagi berada di kisaran harga 30. Kalau kita ambil posisi buy di 30 maka resiko terbesar kita adalah saat harga mencapai 0 dan waktu itu pikiran nggak mungkin harga itu nyampe 0. Ya bulan spotnya nggak nyampe 0, yang jadinya 6, cuma 6. Cuma bulan futuresnya sempat negatif, itu yang mendebarkan. Dan dampaknya satu ya rollovernya lumayan ya. Gimana kalau dia naik? Nah ini yang agak sulit. Kenapa? Sulitnya apa? Sulitnya yaitu kalau udah naik harganya nggak ada tuh di aturan bursa itu mengatakan, di aturan pasar finansial mengatakan oil itu maksimum harganya naik hanya sampai $1.000 per barel, nggak ada. Apa batasannya? Batasannya ya unlimited, bisa naik sampai ke harga berapa aja gitu kan. Nah ini seramnya kalau dia lagi naik, sehingga kalimat spekulatif di sini sangat tinggi gitu. Nah, kenapa dia sempat naik belakangan ya? Belakangan tuh kita lihat tuh oil tuh geraknya one way gitu, nggak ada turun-turunnya, naik terus. Picunya tuh terutama waktu bulan November Desember itu kencang banget dia naik November Desember. Picunya terutama oleh faktor musim salju di Amerika, Rusia dan Kanada. 3 negara ini adalah produsen terbesar minyak saat ini. Dari 2020 sih, saat ini mereka adalah produsen terbesarnya. Kalau dulu waktu pertama kali kenal dengan oil, saya pikir produsen terbesarnya adalah Arab Saudi, Arab gitu, tapi ternyata data mengatakan enggak. Ternyata yang terbesarnya ada di Amerika, Rusia, dan Kanada. Kanada nomor 4. Nah, kalau pakai teknikal begini, kemudian kan cara saya nih, kita cari resistennya adalah menggunakan shadow dia. Saya butuh ini. Oke. Tingginya itu shadow potensi pergerakan terdekatnya ya dia akan menuju ke shadow-nya. Di mana shadow terdekatnya ada di sini. Nah, ini kan jadi saya tarik garis mendatar di 66.13. Kemudian satu lagi 7679. Di atasnya lagi ada di sekitar harga 90-an. Di atasnya lagi baru 100, langsung melompat ke 100 dan 140. Dari sini ini sebenarnya semacam guidance untuk menyusun sebuah strategi trading yang agak panjang, tapi ya ini saya bilang saya nggak akan bilang ini strategi trading yang jarak pendek, tapi ini cenderungnya panjang. Sekilas seperti akan seakan-akan counter trend, Nah, di technical itu ada utility yang bisa membantu kita untuk memperkirakan potensi pergerakan harga maksimum. Bukan pergerakan, potensi arah pergerakan harga, mungkin gitu kali ya. Jadi kalau dia naik,
kira-kira dia maksimum sampai kemana gitu ya. Nah, saya pakai itu namanya tuh Fibonacci expansion. Jadi nanti kita praktekkan di MetaTrader-nya ya. Fibonacci expansion hanya untuk menggambar ini. Untuk menggambar si Fibonacci expansion, kita butuh pertama tuh awal dari dia naik atau dia turun ya, nih awal naik. Kemudian kita butuh yang ini terutama, koreksi sekecil apapun itu udah cukup lah untuk bisa cari tahu ya kemana kira-kira dia, kalau dia nanti lanjut dia akan berhenti di area mana gitu. Itu namanya pakai Fibonacci expansion. Fibonacci expansion hanya terdiri dari level 61.8, 100, kemudian level 100% dan level 161.8%. Hanya itu aja, hanya 3 level yang dia sediakan. Jadi normalnya sih kalau dalam keadaan normal secara umum tuh 95% harga itu akan berhentinya di 61.8%-nya Fibo expansion. Kemudian sekitar 85% dia berhenti di 100%-nya Fibonacci expansion. Jadi di sini nih. Jadi asumsinya yang ini yang 61 udah kelewatan kemarin. Sekarang berarti harga lagi menuju ke area ini 70.76. Harga lagi menuju 70.76. Resisten terdekat di 66.13. Kemudian ada 76.79. Angka ini yang saya pakai kemudian untuk membuat rencana trading. Sebenarnya bukan tentang oil, tapi tentang rencana tradingnya sebenarnya, tapi menggunakan oil. Next, kita juga harus tahu nih, rata-rata itu sehari dia geraknya berapa poin. Nah, dengan menggunakan data dari tahun 2020, karena gerakan terganasnya oil di sekitar itu, dan kemudian data GK juga limited, jadi saya pakainya ya segitu gitu. Itu saya dapati rata-rata pergerakan harian itu sekitar 1,94 poin. Dengan kemudian dia kontrak size-nya 1000, maka kita kalau kita pakai satu lot ya, satu hari itu dia maksimum kasih potensi keuntungan ataupun kerugian sekitar 1.940 US dollar. Besar juga ya. Satu lot tapi ya, satu lot. Jadi kalau pakai 0,1 ya 194 dolar. Artinya kalau Bapak sekarang lagi trading oil atau berniat trading, kalau mau tahu berapa ya kira-kira TP atau SL saya ya, nanti di sekitar ini Pak. Kalau Bapak pakai resikonya 10% ya, kalau pakai 0,1 siap-siap siapin SL sekitar 19,4 dolar senilai itu ya Pak. Kira-kira Pak. Ini secara rata-rata. Kemudian saya pakai strategi averaging. Averaging itu kan, tapi averaging one way, gitu. Averaging one way. Sekali kita buy ya buy terus, sekali sell ya sell terus. Dan ini saya pilih untuk ambil sell di resisten. Jadi dengan gini saya catat dulu resistennya ada di 66, terus ada di kemudian Fibo yang 100%-nya ada di ekspansi, 70% ada di 70.76, 100% maksud saya. Kemudian ada resisten yang di 76.79. Kemudian saya turunkan lagi itu ada Fibo expansion yang di 93.71. Nah, dalam membuat strategi trading kita bukan cuma soal posisinya yang ngomong kita letakkan, tapi juga saya nanti taking profitnya di berapa gitu ya. Nah, teori mengatakan kalau dia nyampe di Fibo expansion, dia kemudian akan bikin koreksi sebesar itu. Jadi kalau kita tarik, kita kemudian pakai retracement dari areal ini, kita tarik sampai mana? Kita tarik sampai ke Fibo yang 100%-nya. Dapatlah Fibo level-level retracement ya. Nah, kemungkinan besar sih kalau pakai ini dia hanya akan terhenti sampai 38%. Kenapa? Biasanya tuh nggak apa, ini udah ada satu top di sini. Kalau dia berhenti dia nggak akan ngelewatin ini. Kalau dia ngelewatin ya berarti ini cenderungnya reversal. Jadi kemungkinan besar jatuhnya tuh sampai 38% tuh 46.25. Jadi kalau ngikutin teori ini, maka TP-nya bisa di 46.25, SL-nya ini bagian seramnya nih. SL yang paling idealnya sebenarnya berada di high yang sebelah kanan yang sebelah kiri yang saya perlihatkan di trading view, yaitu di sekitar 140. Tapi kalau kita pakai SL di situ Pak, habis dulu modal kita Pak. Jadi bukan modalnya habis, mungkin modalnya jadi kebesaran kali kalau kita mikir gitu. Jadi saya letakkan di 94.00 biar nggak jauh gitu Pak. Cuma sekitar 6 poin.
Oke. Jadi begini, kemudian, nah kira-kira gini nih. Jadi kalau kemudian kita bikin halusinasinya, andai sekarang kan harganya kan harga oil itu sekitar 60 berapa? Bentar ya dulu. Oil lagi di 61,43 ya sekarang. Oil kan sekarang lagi berada di 61,43. Oil lagi berada di 61,43. Satu hari dia jalan sekitar 1,94 atau 2 poin deh. 61 poin, berarti masih ada selisih 5 poin lagi, atau mungkin kalau dia gerak mulus 61 ke 62 gitu terus jalan terus dari hari ke hari ikutin 2 poin, maka ada selisih 2 hari, atau hari Senin mungkin kita udah bisa lihat 66,6 harga 66-nya gitu ya. Ini kenapa kemudian kami buru-buru juga nih bikin materinya. Sebenarnya materinya agak buru-buru bikinnya. Siapa tahu ini jadi peluang gitu, siapa tahu ini peluang. Nah, jadi dengan pemikiran itu, yang tadi dengan teori yang banyak itu, nggak banyak sih berapa. Andai kan kita nanti bikin mau manfaatkan di oil, harga lagi tinggi sekarang kan. Musim salju mungkin akan segera berakhir. Mungkin salju mungkin akan berakhir sekitar bulan Maret. Sekitar bulan Maret salju akan hilang dari Amerika, Rusia dan Kanada. Kalau saljunya hilang, maka produksi akan lancar lagi. Pasar kemudian akan dibanjiri oleh suplai minyak lagi. Minyaknya akan banyak lagi. Demand-nya ya normal, demand kita anggap normal karena itu, maka kalau suplai naik, demand kita anggap tetap, harga akan kemudian cenderung bergerak turun. Nah, di mana kita akan ambil peluangnya? Ini asumsi gitu. Misalkan kita seringnya ada saya letakkan sell limit di 66,76, kemudian bikin lagi sell limit di 70,76, sell limit lagi 76,69 dan di 93,71. Kemungkinan terburuknya, kita bicara kemungkinan terburuk dulu dong. Andaikan harga kemudian sampai di 66,76, kemudian dia melaju ke 94, dan kemudian artinya kan semua sell limit kita kena, dan akhirnya kita jadi kena stop loss, maka resiko kita segini. Kalau kemudian dia bergerak, kalau kemudian dia dari 66 kemudian langsung TP ke 46,25 tadi, maka kita dapatnya segini aja. Kalau dia sempat 66,76-nya kena, kemudian dia sempat naik, terus kena 70,76, kemudian dia bergerak jatuh ke 46,25, maka kita dapat yang dua ini. Jadi totalnya 4.500 lah ya. Kemudian kalau dia sempat naik sampai 93 baru, jadi kita floating dulu tuh. Tabah-tabah dulu deh. Itu total generalnya segini. Asumsi ini Pak, asumsi. Cuma kelemahan dari penghitungan ini adalah saya tidak bisa memasukkan unsur rollover. Karena kan kalau oil itu kan ada rollover ya. Sekarang ini dari tanggal rollovernya nih. Rollovernya itu susah dihitung soalnya nggak ada angka pastinya, itu nggak bisa kita pastikan rollovernya nilainya seberapa. Apalagi mungkin ada teman-teman yang rada ilfeel dengan rollover gara-gara kejadian bulan Maret, kayak Maret atau April itu memang mendebarkan tuh rollovernya di situ ya. Nah, artinya dengan hitungan begini, maka andaikan Bapak, tapi jika mau menurutin strategi ini nanti materinya saya share. Kalau mau mengikuti strategi ini, maka saran saya sih Newcon. Terus siapnya berarti mesti 10.000 nih Pak. Ya 10.000 ya. Plus kalau masuknya mesti memang cuma 4 posisi ini aja. Kalau ada misalkan 66 ke 70 itu kan ada selisih 4 poin. Terus gatel kita 68 kita masuk lagi. 67 kita masuk, 68 kita masuk, 69 kita masuk. Wah, hitungannya udah enggak bener dah. Udah pasti nambah deh, Pak. Pasti kebutuhan modalnya akan naik. Oke. Kebutuhan modalnya tentu akan naik. Jadi kalau ini ya
Idealnya bisa dengan sekitar 10.000, kemudian asumsi loss-nya 6.800, mungkin 7.000 kali ya, kalau dengan rollover bisa 7.000-an mungkin ya. Kemudian asumsi gain-nya 12.000-an gitu ya. 11 atau 12.000-an, jadi sekitar 100% lebih ya kalau semuanya mulus. Kira-kira gitu. Ini hanya sebuah ilustrasi aja ya Pak ya. Nah, kalau ada yang mau tanyakan silakan Pak. Terus sekarang saya tepat waktu juga jam 8 ya, jam kita akan sampai jam 9. Sekarang mungkin saatnya lebih seru kali kalau kita ngeliat ke chart, terus ya siapa tahu ada yang bisa dimanfaatkan untuk dapat duit malam ini gitu ya enggak Pak? Kalau yang mau tanyakan silakan, mau dikomentari silakan, nanti materinya akan di-share. Untuk ukuran pip itu ngeri untuk trader pemula, modal receh, iya Pak, setuju saya Pak. Soalnya ini oil Pak. Saya juga tidak trading oil. Saya nggak punya bakat trading oil ternyata. Bukan nggak bakat trading oil, nggak bakat jadi juragan minyak. Jadi ini udah pasti kapital besar. Kalau yang oil udah pasti kapital besar. Nggak bisa. Kapital kecil nggak bisa. Nggak tepat gitu. Kalau kapital kecil nggak bisa. Bukannya nggak bisa trading di oil dengan kapital kecil. Nggak tepat menurut saya. Plus secara karakternya juga kayaknya oil ini bukan untuk tipe-tipe scalping. Kita lihat ya. Oil ini dia. Ini saya clear dulu, saya buang dulu semuanya ya. Saya pindahkan ke mandi. Saya mau menjelaskan soal Fibonacci expansion. Gimana caranya kita naik Fibonacci expansion kayak gini? Ini yang penting kita ngeliat dulu, kita harus punya satu gerakan yang trend, koreksi. Ini kan dia lagi melaju dengan kencang nih ya. Iya Pak. Boleh Pak. Sorry Ibu ya. Ini kan 61 ke 66 kan naik Bu 5 poin gitu ya. 5 poin lumayan loh 5 poin. Boleh. Yang diperhatikan sekarang Bu salju. Saljunya tuh belum pudar di Amerika. Aman nih kalau nge-buy boleh bilang, menurut saya sih masih aman justru nge-buy di sekarang tuh, lihat dia masih laju begini. Ini cumanya nih. Kalau kita buy di level harga sekarang gitu 61, bukannya nggak boleh, ada resisten 65 gitu kan. 66 masih ada 5 poin. Cuma kok kayaknya kalau lihat chart itu kayaknya tinggi banget gitu. Gitulah. Tapi saya nggak akan bilang nggak boleh. Ini ada peluang dia masih punya gerak ruang di 5 poinan ke sana. Terus saya mau jelasin gimana cara ngitungnya itu dari. Nah, kita pakai utility ini aja. Kita pakai Fibo expansion. Objek namanya itu Fibo expansion. Di Fibonacci ini Fibonacci expansion. Nah, kita letakkan titiknya dari sini, mulai di sini. Kemudian letakkan di saat dia berhenti naik di sini. Kemudian tarik ini ke dia kembali start naik. Nah, ketemunya ini kayak gini. Ini udah break yang 61.8 nih, paling 85%, 95% kesentuh tuh selalu ini, 61.8 selalu kesentuh. Kemudian ini 85% kesentuh. Nah, yang jarang sekali kesentuh nih yang di atasnya lagi. Yang ini sangat jarang kesentuh. Sangat jarang kesentuh. Jadi sekarang kalau boleh bilang apakah sekarang masih baik? Saya sih masih pengen nge-buy sebenarnya. Cuma di harga yang tinggi begini, gimana cara kita nge-buy? Saya dari kemarin saya anjurkan untuk kalau mau nge-buy, mungkin ambil 2 poin dari harga tinggi today gitu. Jadi harga tinggi sekarang berapa? 61 ya. Udah kita bikin buy limit di 59. Saya model kecil oh silver jangan Pak. Tapi jangan silver Pak.
Gold boleh Pak. Pak ini cuma itu aja Pak. Ini cuma apa ya? Masukan gitu ya. Nggak juga bilang, Pak ayo kita ke oil. Nggak juga gitu Pak. Cuma kalau Bapak atau Ibu ada yang sekarang lagi di oil, sekarang nggak, dia trennya lagi masih up, masih mungkin dia bergerak up. Resisten terdekat ada di 65, kemudian kalau ngikutin 66, kemudian kalau ngikutin pakai Fibonacci extension dia masih punya ruang untuk ke 70.76, tertinggi di 93. Nah, itu. Saya kan nggak bisa mukul rata juga gitu Pak, nggak bisa bilang oh yuk kita semua trading oil, nggak. Apalagi nanti sebentar lagi kan ada data Amerika nih, jobless claim, dan kemudian invasinya Kanada. Kalau malam-malam saya dari jam 8 sampai jam 10 sering trading bareng. Itu kita tradingnya ya trading euro, pound, gold, Nasdaq belakangan kita itu ya. Oke. Ini datanya pendek, saya tarik-tarik nggak jalan. Ini, jadi kalau jawab pertanyaan Ibu Linda, apakah masih bisa buy? Lihat resistennya di 66, masih punya ruang. Lihat salju di Amerika masih ada, masih banget gitu, masih banget. Kalau mau sell kayaknya sih, kalau lebih tenang sih sebenarnya, menurut saya sih Maret gitu. Menurut saya Maret kalau mau ngejar sell, menurut saya. Jadi ini saya rencananya ini kita nanti ini jam 8 ini ya kita bentar lagi kita cari-cari itu deh. Ada lagi soal oil, saya jawab oil dulu baru nanti kita. Saya pindahkan dulu si Nasdaq-nya ke udah di 5 menit, Dow Jones juga 5 menit. Saya pindahkan ini. Cari duit ya sekarang kali ya. Mau dapat ilmu apa dapat duit? Suara mayoritasnya kalau cari ilmu ayo kita ilmu doang. Kamu cari duit ayo kita cari duit. Wih, pound sterlingnya saya pindah ke 15 menit. Saya pindah ke time frame pendek kenapa? Biar bisa ngeklik. Kalau saya pakai H1 atau H4 bisa saya nggak ngeklik. Saya ngoceh doang nggak ngeklik. Ngantuk kita semua nanti. Ini saya juga pindah ke 15. Lagi mau naik ya. Ini ke 15 juga kita. Kenapa 15 sekarang kan ada apa jamnya kan lagi 20.8, kemudian closing candle yang terdekat itu ada di M15 menit 15 ya, jadi saya pakai ini. Euro kayaknya udah lewat nih. Cuma nanti untuk yang 20-30 mungkin kita akan beralih ke time frame yang pendek yaitu 5 menit. Mau pakai trik fundamental. Terus kita mau sampai jam berapa? Jangan sampai jam 12 malam, Pak. Nggak bisa. Jadi ini setuju nggak kita ke trading barengnya atau tetap ke oil? Oil ini masih yang pengen di oil, tapi saya oil ini nggak pernah bisa saya bikin pas trading bareng tuh nggak pernah berhasil saya. Karena dia cenderungnya gerakannya itu apa ya, rally ya, dia sifatnya itu rally. Kalau yang kayak Nasdaq ini buat yang ya jarinya agak cepat gitu ya, terus ya jarinya agak cepet deh. Gold. Saya kok ke gold, ini gold di sini. Saya rasa resisten terdekatnya tadi di sini. Saya punya di sini. Saya punya resisten di sini yang sekarang lagi mau di breakout sama harga ya. Kemudian jauhnya dari sini. Terus di sini ada si supportnya di bawah sini. Saya rasa saya pakai yang dua ini deh. Saya rasa saya pakai yang paling bawah. Ini sekitar berapa poin? 88 10 poin ya. 11 poin ya. 11 poin. 110 juga tuh. Kalau dia bisa breakout nanti menit 14, kalau bisa breakout saya pengen ngebuy. Di sini euro ini agak susah. Dia udah running begini. Oh, ini kalau kita pikir ini trennya ya.
Jadi kalau kita pikir ini trennya, ini sekarang dia kan baru koreksi ya. Jadi kalau gitu teori ini kemungkinan dia kayak gini, kemungkinan gitu ya kalau kita. Jadi kita pakai si Fibo-nya. Saya tarik Fibo dari sini. Ini 38. Kalau pakai teori ini saya bisa sell lagi di 50, sell di 61.8 atau buy kalau 61.8 bisa lewat. Pon tinggi aja. Wah, ini udah 100% lewat nih. Oh, ini agak susah berarti di pon menurut saya agak susah dia ambil. Nasdaq 2130 sebenarnya menariknya sih. Ini dia seakan-akan mau breakout ya. Ini resistennya ada di sini. Supportnya mungkin yang ini aja. Ada dua nih. Tapi ini kayaknya breakout. Jadi saya pakai yang dia paling bawah aja. Oke, kalau ada yang mau dikomentari silakan sambil kita nunggu data deh, bentar. Ya. Oke. Nah, tunggu dulu lah. Tunggu sebentar, tarik napas dulu sebentar. Saya pindah ke 5 menit coba. Saya zoom deh. Terlalu lebar tuh nggak enak ya kadang-kadang. Biar jadi nggak terlalu lebar gitu ya Pak ya. Ini buang dulu. Ini agak turunkan deh. Jadi saya punya ini. Ini saya pakai time frame pendek biar bisa ngeklik gitu ya. Tapi risikonya disiapin. Ini menit 14. Kalau dia bisa breakout. Coba saya pakai time frame pendek deh. Ini analisanya tarik dulu, tarikannya hapus dulu semuanya. Belum bisa. Belum ada ide ini kalau di sini belum ada ide. Saya kayaknya memang harus ke time frame pendek. Nah. Tajam ya. Ini. Oh ya, yang perlu diingat nanti pakai, kalau saya pakainya ABC itu ya, asal biru plus. SL-nya saya letakkan, TP-nya nggak saya letakin, asal biru plus. Nah ini breakout ya, menit 14 kayaknya ya. Menit 14 saya ke euro deh, pemanasan dulu ya gitu ya. SL-nya nanti saya letakkan di sini. Tapi kalau dia bisa breakout ini ya keluar aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia masih breakout, ini breakout ya 14 tapi detik masih. Yo, breakout nggak tuh? Breakout kali ya. Iyalah ya. Jadi saya ke euro gitu ya. Ini pakai 5 menit. Ini historinya matiin dulu. Terus saya letakkan SL-nya di sini. Oh, enggak besar. Oke. Coba lihat yang lain. Belum keluar. Juga belum. Oke deh. Nanti terus kan datanya 20-30 ya. Data nih. Ini kan jobless claim ya. Unemployment claim-nya itu prediksinya ada 775.000 warga Amerika itu ngaku pengangguran. Perlu tunjangan pengangguran. 775.000. Sebenarnya ya buruk ini datanya.
Ya 700-an ribu orang gitu, itu buruk lah buat Amerika. Tapi sepanjang pandemi kemarin sepertinya kalau ngeliat yang dari pekan-pekan lalu gitu ya, itu sepanjang dia masih di bawah 800.000 itu masih dianggap bagus karena situasi pandemi. Lalu juga ini memang ada sederet data. Nah ini nggak ada prediksinya nih. ADP ini ya tentang tenaga kerja baru yang disalurkan oleh si ADP Incorporated untuk Kanada. Nah ini kalau dia minus ya pasti jelek karena kan tenaga kerja baru. Ini berarti si ADP-nya gagal merekrut, ada lowongan 28.000 lebih tapi dia nggak berhasil merekrut. Nah ini kalau ini asal angka yang positif mestinya dari data yang bagus. Jadi Kanada punya data, kemungkinan punya data bagus. USD Kanada nih. Euro ayo naik lah. Malah jadi beres. Euro Kanada, USD Kanada. Tapi ini memang resiko pakai time frame pendek ya. Semuanya bisa segera berubah. Kalau dipanjangnya memang, wah dia udah separuh dari candle kemarin ya. Naik dong. Karena saya lagi buy. Oke, kalau yang mau dikomentari silakan. Mau ditanyakan boleh. Kalau mau pakai suara juga langsung aja di unmute sendiri. Cuma kalau udah terus di mute lagi gitu. Biar nggak terlalu berisik gitu ya. Nah, saya nanti mau pakai yang saya sebut sebagai trik fundamental. Trik fundamental itu nanti kita, ini caranya itu ya begini. Tapi ini trik. Kalau trik itu tentunya ya trik gitu ya. Dari 10 kali dia ada salah 2 kali. Nah, kita pertama lihat jadwal data ini dulu. Kemudian kita kurangi 5. Jadi nanti time frame yang dipakai ya. Time frame-nya itu time frame 5 menit. M5 itu ya. Time frame-nya M5, pindahkan semua chartnya ke time frame M5 gitu. Tentu setelah pair yang terkait gitu ya. Makanya kalau untuk Amerika memang kalau data Amerika ya hampir semua pair bisa dipakai gitu. Cuma saya kalau malam saya batasi hanya memperhatikan euro, gold, pound, kemudian Nasdaq, Dow Jones, dan Kanada udah jarang ya. Terus kemudian candle sinyalnya itu adalah sinyalnya ini adalah candle yang closingnya itu jam 5 menit sebelum rilis data. Nah, jadi kalau 8.30 maka candle yang closing di 8.25 itu jadi sinyal. Kalau dia bearish kita akan sell, kalau dia bullish kita akan buy. Entry-nya, ngekliknya nih, kapan kita ngekliknya? Kita ngekliknya 1 menit sebelum rilis data. Ini jadi sifat spekulasi tinggi ya. 1 menit sebelum rilis data. Jadi artinya nanti kita akan masuk jam 20.29. Buruknya dari trik ini satu, bikin males ngeliat data. Ngeliatnya cuma ngeliat, oh jam ini ada data gitu aja. Ayo, saya salah cat. Jadi ini kan udah mulai masuk menit 19 ya, jadi semuanya saya pindahkan ke 5 menit nih, udah 5 menit semua nih. Kanada juga saya pindahkan ke 5 menit. Bentar. Ini kopi dulu kayaknya, kopi. Ya. Oh ada pertanyaan, Pak. Iya, mana?
Oke, apa baru baca? Pak, saya belum bisa membaca news memadukan. Ada benar? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada dong. Ada dong. Jawaban paling gampang ada dong. Nanti tunggu aja schedule-nya. Jadi bisa mengemis kalau pakai bahasa Indonesia. Oke, ayo. Ya, ini menit 21. Ini berarti kalau di 5 menit ini adalah candle sinyalnya. Kenapa candle sinyal? Karena ini akan closing di jam 20.25. Nggak masalah sih, Pak. Buat saya sih gini, Pak. Buat saya, Pak. Di trading, Pak. Di trading itu kan biar berhasil gitu ya. Ini katanya, Pak, bukan kata saya. Ingat pesan Ibu, Pak. Ingat 3M. Nah, gitu pemerintah. Yang pertama itu soal mindset. Kok ini nggak salah? Mindset. Mindset. Apa itu mindset? Mindset itu sesuatu yang dibangun gitu, dibentuk oleh prasangka, pendidikan, dan pengalaman. Jadi apa yang mendasari Bapak tentang trading itulah mindset gitu. Apa yang prasangka Bapak tentang trading itulah mindset. Apa yang prasangka Bapak tentang fundamental itulah mindset juga gitu. Karena boleh bilang sebagian besar memang kalau kalau teman-teman mungkin Bapak atau Ibu sering aktif di forum-forum trading mungkin akan mendapati kalau sebagian besar trader itu memang membenci fundamental. Nggak perlulah fundamental, nggak perlulah gitu. Nah, apa sih fundamental gitu kan nggak? Itu nanti sih lebih detailnya nanti kami akan bikin gitu tentang fundamental. Terus kemudian metode. Metode trading itu ini sistem trading Bapak kayak gitu ya. Nah, metode yang terbaik adalah metode yang Bapak pahami sendiri. Dan kalau metode yang Bapak pahami adalah sebuah metode yang nggak butuh sama sekali teknik fundamental, ya silahkan. Itu adalah metode yang terbaik. Karena saya juga ada temen yang nggak pakai teknikal gitu. Dan it work gitu, masih jalan aja gitu, dapat aja. Terakhir, manajemen. Apa yang di manajemen? Kalau kita pikir bayangan secara mulusnya gitu, secara kalimat bagusnya trading itu bisnis gitu. Semua bisnis kuotasinya kayak gini, bisnis yang luar biasa dihasilkan oleh manajemen yang baik. Di kuotasi ini dia tidak bilang bisnis luar biasa dihasilkan oleh manajemen yang luar biasa, enggak, dia cuma bilang bisnis luar biasa dihasilkan oleh manajemen yang baik. Jadi kalau Bapak kalau Bapak pikir trading adalah sebuah bisnis, maka kalau Bapak manage dengan baik, di manage aja dengan baik, dia akan jadi bisnis yang luar biasa buat Bapak. Nah, apa yang bisa di manajemen? Saya kecilkan aja, biar nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah soal waktu. Manajemen waktu ya, Pak. Manajemen waktu. Kenapa? Karena trading ini kan pasarnya kan bukanya 24 jam, 5 hari dalam satu pekan. Lah kalau kita nggak ngatur waktunya, itu kalau Bapak fokus dengan trading di HP, mungkin HP-nya melekat sepanjang waktu kali di tangan kita kali ya. Plug, atau malah ditempel di kayak model kalau orang pada pakai face shield, kita mungkin HP-nya mesti diletakkan di face shield biar terus-terusan bisa ngeliat pasar gitu. Jadi itu manajemen waktu. Dan kalau boleh bilang kalau kita ikutin terus kita kalah. Karena kita ada limitnya. Jadi manajemen waktu jadi salah satu yang bisa di-manage. Terus kemudian tentunya manajemen modal. Nah, ini sinyalnya buy ini di euro. Ya, saya udah buy. Sinyalnya buy di euro, kemudian manajemen modal. Tentu karena kita kan melibatkan modal ya.
kan kita nggak main lihat di rekening kita, oh sip ada 100 juta, cemplungin 100 juta gitu kan. Ada 1 M, cemplungin 1 M gitu. Kan enggak, kan mesti kita atur baik-baiknya berapa yang akan kita pakai sekarang gitu ya. Itu manajemen modal. Kemudian yang juga penting untuk di manage yaitu manajemen emosi. Kalau di manajemen emosi, Einstein itu ternyata trader. Teori relativitasnya itu adalah bukti kalau dia seorang trader. Apa itu? Teori relativitasnya kan E sama dengan MC kuadrat kan. Jadi kalau Bapak trading pakai emosi, E hasilnya sama dengan MC-nya kuadrat. Itu simpelnya. Nah ini kekuatan fundamental sih sebenarnya cuma kasih fundamental itu cenderungnya lebih tepat kalau Bapak menggunakan, kalau buat trader yang scalpingan sih memang fundamental diabaikan. Karena kita juga kadang-kadang kan nggak, kalau kita lagi scalping kita nggak perlu kok dia naik ya gitu ya, kok dia turunnya kita nggak perlu, yang penting yes profit gitu aja udah selesai gitu, nggak perlu pusing. Tapi kalau, dan itu biasanya kalau di pengelolaan dana yang di scalping itu lebih menarik itu di modal antara small capital itu sampai mid to small gitu ya. Mid to small itu scalping lebih menarik. Tapi kalau udah mid to high itu high capital, kayaknya sih scalping itu malah bisa jadi bumerang. Nah, saat kita mulai pakai mid to long to high capital, mau nggak mau faktor fundamental itu harus dimasukkan. Mau nggak mau, Pak. Tapi sekali lagi, mana yang paling benar pendapatnya? Mindset menentukan. Artinya pendapat yang paling benar adalah pendapat punya Bapak. Kalau Bapak bilang fundamental nggak perlu, itu pendapat yang paling benar buat Bapak. Go sell. Pond buy. Nasdaq sell. Dow Jones juga sell. Kanada sell. Nah lo banyak nih. Saya udah terlanjur buy euro. Euro sinyalnya buy. Ini saya udah terlanjur di euro, jadi saya kalau ngikutin trik fundamental buy euro. Buy euro, sell gold, buy pound. Kok jadi pindah. Come on. Ini buy. Saya resikonya nggak banyak sih, $24. Menit 29. Saya rasa saya mau buy pound deh. Ini tapi trik ya. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu merhatikan support resistennya karena ini trik. Kalau pakai support resistennya saya tunggu dia breakout. Saya pakai trik fundamental itu sinyalnya buy. Jadi saya mau ambil posisi buy deh. Buy pound. Kalau gue kok nggak pede gitu. Kalau saya nge-sell resikonya di sini nih. 5 poin. Pound aja deh. Menit 29. Ini pakai trik. Ini menit 29 ya, saya masuk aja. Tapi ini dasarnya ada trik. Jadi trik fundamental. Saya sebutnya trik fundamental. Itu sudah nama aja. Ini taruh SL-nya saya letakkan di sini. Tapi kalau dia kencang ke arah sini ya sudahlah, close aja lah gitu ya. Biar nggak pusing gitu ya. Dah, semoga profit deh. Ada yang bilang trading TFH1 ke bawah, pergerakannya akan berpengaruh oleh news tergantung impact. Ya, nggak juga sih Pak. Bisa iya, bisa enggak gitu Pak. Karena gini Pak, yang time frame pendek tuh kan Pak.
dia kan penggambarannya pendek, jadi kan kita bisa lihat dia kayaknya lebih volatile ya. Apalagi saat news rilis jadinya kayak gitu. Sementara yang time frame 1 ini kan gambarkan lebih panjang ya, lebih lama waktu penggambarannya, sehingga kesannya tuh kayak nggak ngefek gitu terhadap news gitu Pak. Wah, untung aja nggak pakai. Itu error di situ. Ayo. Ayo lapor. Yang seru sih semalam yang seru. Kok ini agak tenang nih ya. Semalam sih seru. Ini ketemu support ya, ketemu support. Saya tunggu dia jadi bullish, saya masuk lagi. Saya sih masih pengen buy Nasdaq sebenarnya, Nasdaq atau Dojo tuh saya pengen buy. Baru tadi malam saya sell. Euronya serem nih balik. Baru lihat data ya. Saya belum lihat data bahkan. Ya kita siap stop loss aja. Ini sinyalnya sell bener pula. Bener pula nih. Jadi kan sellnya di sini tadi ya. Aduh. Nasdaq belum jalan. Oke. Ada yang komentar lagi silakan Pak. Jadi yang ini tadi di breakout-nya nggak jadi, tapi ternyata nah ini tadi konseling masuk karena trik aja. Ini sih bapaknya mati berharap pengen masain. Saya masih ada ruang untuk ngambil satu posisi lagi sih sebenarnya. Oke lah, Pon. Belum lihat data nih. Coba kita lihat datanya. Oke, agak lambat. Ini support. Yuk. Ini filenya. Oh, belum saya jadikan PDF. Saya PDF kan. Saya jadikan PDF. PDF. Ayo, come on. Ayo, Euro. Pon, ayo. Iya, mantul, sip. Sudah. Oke. Berarti ini saya share ya Pak ya. Saya letakkan di ya, ayo. Ayo, Euro, come on. Saya ngambil filenya dulu. Di mana saya taruh? Oh, di kelas privat saya. Oke. Mana dia? Meraih. Banyak Ini dia. Ini kolom chat. Oh, mesti begini, capek-capek begitu caranya. Buset. Nah, ini filenya udah bisa Bapak Ibu sekalian dapat di yang kolom chat ya. Bapak tinggal download aja ya di situ ya, sudah saya share.
Oh, ayo Euro, come on. Yuk. Ponnya malah diem. Lihat Nasdaq breakout. Ngesel ini. Menit 39 ya. Kita pindah ke 15. Ini menit 44 kelamaan. Kayaknya cepat masuk, Pak. Come on. Bakar. Bilangin mereka. Jadi jatuh ini. Oke. So, dipotong dibakar. Aku tak mau ini. Aku tak buangnya. Ayo. Nah. ABC ya, asal biru close. Malu-malu euronya nih ya. Saya kurangi itu deh, risiko saya turunkan ya. Ini aja lah. Biar nggak banyak lossnya. Konseling juga deh. Jadi resikonya nggak banyak gitu, Pak. Oh, ini menit 39 ya. 39. Kayaknya kita Nasdaq seru. Wih, panjang ini. Serem saya kalau ngeliat Nasdaq turunnya kenceng. Ini resikonya kalau bilang sih agak kedekatan. Mati bodoh. Kalau udah mati ya, udah lain beli. Wih, panjang. Menit 39 ya. Risikonya lumayan nih. Kalau aja kita dapat di sini. Ini 39 tuh saya ngambil bearisnya. Ratusan deh. Ayolah, Pon. Gitu aja trading bareng dia diem dia. Oke, Dow Jones juga seru. Dow Jones dengan Nasdaq sih menarik untuk di sell sih. Karena dia lagi berada di harga tinggi sepanjang masa dia ya. Nah, pound sterlingnya udah ada biru-birunya. Ayo. Ayo euro. Ini menit 39 ya, menit 39. Pantulannya mantap pantulannya mantap nih. Pantulannya mantap. Ya, ayo lah. Yang penting SL-nya taruh gitu.
Kau yang megang. Aku juga Ayo, Pon. Ya, Ponnya makin asik. Cuma saya udah mulai agak kebanyakan posisi nih. Come on, ayo Pon. Euronya lama. Iya. Wih, Ponnya ayo Pon. Ah, seger. Wih. Trik fundamentalnya bener. Ayo Nasdaq. Kasih TP aja kali ya, TP-nya dikit aja ya. Mana TP-nya? Sini deh. Yo, ayo Pon. Foto. Euro. Foto bukti kalau ada. Ayo, come on. Ayo, come on. Aduh. Batu. Tidak biar dagingnya fresh kata lagi. Ade. Ya, Nasdaqnya ngerem. Yuk aja. Come on. Kasih TP-nya nggak jauh ini, saya kasih TP-nya dekat di Nasdaq ya. Konseling kayaknya lumayan nih. Ya, gitu dong Euro. Ayo lanjut Euro. Cuma bagian nggak serunya, Pak. Kalau Euro naik berarti kan dolar lagi lemah. Si Ponnya naik berarti dolar lagi lemah. Lah NQ itu sebenarnya kan NQ terhadap dolar ya, Nasdaq terhadap dolar. Kalau dolarnya lemah juga, waduh, Nasdaqnya naik ini. Jangan turun. Iya, ayo Euro kejar. Masa kalah sih sama Pon? Ya, sip. Lah, Nasdaqnya nggak seru nih. Coba lihat lagi. Ini kan. Iya, dia masih beres nih. Tenang. Ayo Nasdaq. Ya, sip. Sip. Ayo Euro. Pon. Ayo Nasdaq turun lagi. Biar enak tidur kita. Euro. Oh, boleh lah. Yuk. Alah, Nasdaq ini. Biar seru lihat di M1. Biar seru, Pak. Biar seru. Aduh, Euro makonnya ngerem. Yuk. Cuma setajam itu, yang kebakar baru di dalam, belum di luar. Ya, Euro nggak seru, Euro kurang kencang. Ya, ngerem semua pula. Ya, ayo Pon. Ayo lah Nasdaq. Nasdaq saya kasih TP nih. TP-nya di low yang kemarin ya. Ya, ayo Nasdaq. Ah, gitu dong. Come on. Lagi, ayo come on. Come on.
Iya, lanjut. Oh benar. Udah lepas lah kawan tuh. Ya. Nah, Nasdaqnya sudah mulai ada biru-birunya. Euro aja nih ada euro. Euronya nih. Ya, Nasdaq, Nasdaq yang gasip. Saya kalau sebenarnya udah bisa ya, saya close all gitu. Jadi kalau di close, kalau kita punya posisi variabel begini, lihat saran saya sih lihat akumulasinya aja. Lumayan nih. Iya, 100.000 sih lumayan juga. Aduh, biaya webinar 100.000. Ya, euronya nggak seru euronya nih. Kita tunggu dulu. Ayolah. Bapak selalu lebih cepat dari saya. Bapak selalu cepat kaburnya lebih cepat dari saya. Waduh, mantep Pak. Pilihnya udah mantep banget tuh. Oh udahlah, lumayan lah Pak, secara total dapat 15-an. Sikat aja lah. Ayo kita tarik napas dulu sebentar. Masih ada waktu sampai jam 9. Oke, kita cari lagi. Lumayan lah Pak ya. Alhamdulillah deh. Sin profit. 47. Saya pakai koinnya agak lama, koi 30 nih masuknya lama, 59. Udah saya siap di sini deh. Kalau kita keluar dia baru terjun. Dojon. Kan ada? Enggak. Pada diam semua nih. Oke, kalau ada mau dikomentari silakan Pak, mau ditanyakan silakan. Saya udah clear ya, alhamdulillah lah dapat. Enggak banyak sih, berapa ya? $15. Alhamdulillah. Masih turun kayaknya nih. Tapi saya keluar dulu deh. Saya kalah cepet dengan Bapak tadi. Dari tadi malam saya kalah cepet kan Bapak. Bapak keluar 40, saya jadi minus Mas emang. Udah kebanyakan latihan gitu ya Pak ya. Udah kebanyakan latihan pakai fundamental jadi cepet jadi keluarnya. Saya lamban tadi. Tadi malam tuh yang benar-benar saya lamban, ada 40 nggak keluar. Malah jadi minus 100. Untung aja akhirnya dapat juga dari Nasdaq. Oke, nah bagus kira keluar. Nah, gold. Engulfing nih. Lihat resikonya dulu. Coba lagi kita sekilas. Masih datar dia nih ya. Harusnya risikonya berarti di sini. 5 poinan, $50 nih. Belum. Wah. H1, sorry. Kalau pakai M5 baru. Aduh. Ternyata posisi saya itu membebani dia gitu ya untuk jatuh. Oh, ini udah enggak deh. Masih banyak laiternya.
Ya, lupa. Lihat, tuannya belum. Pada diam semua nih. Ini sih kayaknya jatuh yang ini dia. Turun beneran. Untung aja keluar. Bisa hilang itu. Ini dia udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam ya. Ini jam ke-7. Ini mau coklat aja lagi. Ini coklat. Bisa nggak itu? Menit 59 kayaknya boleh kan. Kalau lihat ini yang satu sih. Ini terdekat, yang terdekat ya pakai A1 ya, karena menit 59. Ini gini ya, doji. Doji itu harga udah seimbang. Cenderung kasih sinyal sideway, jadi masih pakai tunggu dia keluar dari area sideway-nya deh. Nanti kalau dia bisa ada body bullish yang bisa ngeliatin resisten ini, itu buy. Di bawah ini ya sell. Kalau bisa ngeliatin support berarti sell. Tunggu dulu nih euro. Pindah time frame A1 deh. Ini juga belum nih. Kayaknya ini lebih, kalau di time frame ini saya rasa sih ini supportnya yang benar. Ini dia memang masih ada dari sini ya, saya tariknya dari sini. Dari sini dong berarti. Ini 59 kalau dia masih breakout ya, masih di atas kan dia masih bullish dengan badannya memotong resisten ini, masih punya ruang untuk buy. Cuma buy-nya kayaknya masih koreksi dari kondisi ini. Beda dengan ini. Kalau ini kan tren dia kan masih up ya. Kalau kita lihat daily-nya juga trennya masih up ya. Jadi masih menarik ambil posisi buy. Tapi nanti dulu. Jadi ponnya udah saya tinggal aja. Gold juga masih tengah-tengah ya, nggak jelas. Ini udah dapat ya, sudah lah gitu. Oke. Ada dia yang mau dikomentari lagi Pak, silakan. Saya rasa kita sampai jam 9 aja deh kayaknya. Yang juga bisa dipakai itu untuk Nasdaq sih pakai ini ya, open dia gitu, open Amerika. Sekarang open Amerika kan masih jam 21.30. Jadi lihat pakai time frame 5 menit, cari sinyal di jam 20.55. Sorry, kok 20.55. 21.25, kemudian entry-nya 21.29. Oke, ini kayaknya udah sepi lagi dia. Memang masih mendatar ya. Saya nggak mau maksain. Terus kalau di sini, ini masih buy guys. Harga tinggi dia kan ada di sini. Ini sekarang dia ada di sini. Ya, tingginya 62, kita bikin buy limit di 2 poin ya di sini. Ini kan 62 poin 24. Kita ambil di sini 2 poinnya. Atau bikin aja 61 gitu. Koreksinya biasa 2 poin. Aussie. Kalau malam saya malas Pak kalau Aussie Pak. Mana Aussie? Nah ini Aussie. EJ. Wah,
Bapak ke crossback. Kalau Aussie, saya ini time frame yang bisa dipakai saya rasa 1 ya. Terus jadi dia sekarang punya resisten di sini. Wah, ini resisten juga di atasnya. Terus di sini ada. Nah, jadi kalau ngikutin bodinya aja sih menit 59 menarik ambil sell SL-nya di high yang ini aja nih. Nah, kalau mau buy tunggu dia breakout jadi ada bullish lagi, mau breakout baru nge-buy. Terus EG Euro Pound. Saya nggak ada nih. Saya nggak trading yang di cross pair. Alasan simpelnya sih karena spreadnya, Pak. Plus males ngitungnya gitu. EJ, lagi turun nih, Pak. Ya karena euro-nya juga. Kok standar. Biar nggak silau ya, Pak ya, saya pindah ke. Ini udah banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak udah ke 7. Biasanya sih 8 ya. Coba lihat. Wah, dia lagi tren turun nih, masih nge-sell nih, Pak. Ini masih nge-sell. Menurut saya sih masih sell. Ini bahkan nggak tahu nih potensinya. Ini masih sell. Mungkin kita bisa pakai kayak gini. Sampai sejauh mana dia ya? Objek. Expansion. Ini kan dia turun dari sini. Terus ada koreksi yang lumayan ada di sini. Sampai di sini. Nyampe tuh lihat. Udah tinggal yang 161 poin waktu dikit lagi, Pak. Masih mending di sini nih, Pak. Masih bisa jatuh ini. Jadi masih sell. Masih sell, Pak, masih sell. Cuma saya agak kurang mau masuk dia karena ini bearisnya udah banyak gitu. Jadi kalau kita masuk sell juga tuh maksain diri banget kayaknya. Aussie tadi udah ya, Pak. Kayak mau naik nih goldnya nih. Engulfing menit 59. Ini dia jalan ke resistennya lumayan. Resistennya kan di 88 sekarang lagi 86. Ada 2 poin nih lumayan bisa dipakai. Menit 59 deh saya mau masuk di gold ya. Ngejar ke resisten. TP-nya dikit 2 poin. 1 atau 2 poin lumayan lah ya. SL-nya di sini. Cuma siap loss sih. Bagaimanapun kalau trading mesti siap loss. Kalau nggak siap loss ya jangan. 8 menit 59 ya saya mau buy gold engulfing. Oke, menit 59. Terus ini kita taruh dulu. Ini aja lah. 100-an kan. OTP-nya ya masa cari 1 poin gitu kan nggak seru banget cari. Biar seimbang nih 1-1. Ya, boleh lah ya. Ayo come on. Gold. Dan ini jadi posisi terakhir saya malam. Oke, kalau ada yang mau dikomentari tanyakan silakan. Kalau nggak ada, saya rasa bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya.
besok malam untuk teman-teman yang di Pontianak bisa menghadiri kelas offline-nya di GK Pontianak ya. Terus saya rasa juga nanti juga saya kalau teman-teman yang trading bareng nanti kita tetap akan di Zoom ya besok ya, di jamnya mulai dari jam 19.30. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang buat ini juga profit deh. Amin.